INSAP, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Baciro. Romo, suster, bruder, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, berjumpa lagi bersama dengan INSAP, Inspirasi Sabda Paroki Kristus Raja Baciro, Yogyakarta. Hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan dari teks Injil hari ini yang diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 18 sampai 26. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat. Ia menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan bersama murid-muridnya mengikuti orang itu. Pada waktu itu seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hati, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan dikau." Maka sejak saat itu juga sembuhlah wanita itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling serta orang banyak yang ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk, dipegangnya tangan si anak, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, bacaan yang baru saja kita dengarkan dari Injil Matius tadi menggambarkan bagaimana Yesus yang selalu ada dan hadir pada saat umat atau orang-orang membutuhkan bantuannya. Dalam setiap perjalanannya ke semua daerah, dimanapun ia berada, selalu banyak orang berkumpul dan banyak yang membutuhkan bantuan-bantuannya. Termasuk dalam bacaan Injil yang hari ini kita dengarkan, kita mendapatkan cerita bagaimana ada seorang kepala rumah ibadat yang minta kesembuhan untuk anaknya. Lalu kemudian juga ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Apa yang selalu Yesus lakukan adalah ia selalu hadir di tengah-tengah umatnya. Entah yang sungguh membutuhkan, mereka yang sakit, mereka yang menderita, tapi juga hadir pada diri umatnya yang mungkin hanya sekedar melihat, atau bahkan mungkin menyentuh, atau bahkan mungkin bisa bersama-sama dengan dia, sudah merasa aman, sudah merasa nyaman. Inilah yang disebut sebagai sebuah spiritualitas kehadiran. Hadir, ada bersama dengan orang-orang, ya siapapun itu. Maka kalau kemudian pada saat ini kita sebagai murid-muridnya meneladan spiritualitas kehadiran Yesus, bagi saya itu sangat kontekstual, apalagi pada zaman sekarang. Zaman di mana orang cenderung untuk egois, untuk mementingkan diri sendiri, untuk lalu mengabaikan kehadiran orang lain. Saya kira contoh atau teladan Yesus hadir kepada orang-orang yang ada di sekitarnya menjadi sesuatu yang sangat berharga. Berapa banyak orang-orang yang akhirnya karena merasa tidak diterima, merasa tidak punya teman, merasa sendirian, akhirnya kemudian memutuskan hal-hal yang kadang tak terpikirkan. Ada yang mohon maaf bunuh diri, ada yang kemudian juga lalu melakukan tindakan kriminal dan sebagainya. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sebagai umat Kristiani, sebagai murid Kristus, kita diundang untuk memiliki spiritualitas kehadiran. Hadir, berada, menemani siapapun orang-orang, entah butuh, entah tidak orang itu atas bantuan kita. Tapi dengan kita hadir,
dengan kita membersamai mereka, dengan kita ada bersama dengan mereka, orang-orang itu pasti akan merasa aman, merasa nyaman, merasa punya teman, merasa ada yang mendengarkan. Dan bagi saya itu adalah hal yang sudah lebih dari cukup bagi mereka-mereka yang sungguh membutuhkan bantuan kita. Maka, Romo, Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersama-sama mohon rahmat dan kekuatan Tuhan, supaya sungguh spiritualitas kehadiran yang telah Yesus contohkan bagi kita, hadir, ada, berada bersama-sama orang yang membutuhkan, dapat kita usahakan dan dapat kita lakukan, sehingga semakin banyak orang merasa mempunyai teman, semakin banyak orang tidak merasa sendirian, dan semakin banyak orang merasakan rahmat Allah melalui kehadiran kita. Selamat melaksanakan spiritualitas kehadiran, hadir bersama dengan yang lain. Tuhan memberkati. Berkah dalam.